Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Shalom, shalom, selamat malam semua sahabat-sahabat kami dimanapun Anda berada. Kami bangga hadir untuk Anda di channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program kami Miracle. Dan malam ini narasumber kami Ketua Umum Sinode Gereja Protestan Injil Nusantara GPIN, Bapak Pendeta Dr. Eli Suparno dan Ibu, dan saksikan bincang-bincang kami bagaimana kehidupan spiritualnya, tapi juga mimpi-mimpinya untuk GPIN. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, luar biasa. Salam juga. Saya sudah tiba di Oikos Dulo GPIN di kantor dan kediaman Bapak Pendeta Eli Suparno. Selamat datang Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak. Salam COVID dulu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Wah, sudah disambut di kantor yang penuh dengan sejarah ini. Amin. Tahun berapa ya Pak ya? Di resminya? 2018 itu ada ya. ditulis ya. Oktober 2018. Oktober 2018. Baik. Oke, sekarang di mana ini kita Mari tempatnya? Pak, kami silahkan Oke, untuk mari, Pak. masuk ke kantor kami. Oke, Terima Pak. kasih. Ya. Shalom, selamat siang waktu Palembang untuk Pak Pendeta Eli dan juga. Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah disambut di kantor Sinode Gereja Protestan Injil Nusantara. Pak Pendeta, terima kasih sudah memberikan waktu di konten kami, di saluran kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Apa kabar nih Bapak dan Ibu? Kami sehat-sehat selalu. Puji Tuhan ya. Kita ini sudah vaksin ya Bapak Ibu ya? Saya belum. Saya sudah 2 kali. Sudah 2 kali, oke. Nah, Ibu kemarin seharusnya, tapi ada penundaan waktu. Oke, baik. Saya juga baru antigen sebelum khotbah tadi, jadi aman ya. Baik, Pak Pendeta Eli, boleh dong cerita gimana nih Bapak? Saya dengar dari hidup yang sederhana, dipanggil Tuhan, dan sampai sekarang. Boleh dong cerita untuk kita? Mari, Baik. monggo Pak.
meruntut ke belakang, memang seharusnya saya itu tidak jadi hamba Tuhan. Iya. Karena keluarga kami dari keluarga petani miskin, menyekolahkan anak pun tidak bisa. Sementara kita tahu untuk sekolah hamba Tuhan itu standarnya paling tidak SMA. Iya. Saya putus SMP gara-gara tidak bisa membayar uang sekolah. Dan waktu itu bapak saya memang sudah meninggal, sehingga mau tidak mau saya harus menganggur 9 tahun. Sakit rasanya. Waduh. Waktunya lagi senang-senangnya sekolah seperti teman-teman yang lain, terpaksa saya harus tinggal. Waktu itu tinggal ujian saja. Waduh. Tapi karena tidak ada biaya, terpaksa saya harus tidak ikut ujian. Terus tiba-tiba Bapak dapat panggilan, karena waktu itu memang puluhan tahun yang lalu di Tanjung Enim ada persamaan begitu ya. Gimana tiba-tiba Bapak sampai di Tanjung Enim? Memang sejarahnya panjang. 9 tahun saya menganggur itu saya gunakan untuk berjuang hidup. Oke. Karena saya harus menghidupi mama saya, kedua adik saya. Wow. Dan itu harus betul-betul peras keringat. Semua pekerjaan di kampung semua kami kerjakan. Dari sawah, dari ladang, buat bata, buat genteng, semua saya Kampungnya kerjakan. di Lampung ya Pak ya? Kampungnya di kampung namanya sekarang itu masuk di Sri Bawono ya. Sri Bawono. Tapi dusunnya masih masuk lagi, itu Kampung Baru namanya. Kampung Baru Sri Bawono, Lampung. Lampung. Lantas kemudian di masa 9 tahun itulah kemudian bagaimana? Tiba-tiba apa ada panggilan atau bagaimana? Memang saya waktu itu langsung mencoba terjun ke pertanian, tidak tanggung-tanggung. Saya ikut dengan kakak saya tebang hutan, buat pertanian. Mungkin sebulan sekali baru pulang ambil apa itu ya, yang bisa diambil makanan untuk stok di sana, kemudian berladang, tidur di situ, semua di situ. Hanya satu tujuan, saya bisa membeli mesin jahit saja. Wow, Bapak punya kemampuan menjahit waktu itu ya? Waktu itu saya memang kursus jahit Iya. untuk menutupi kekecewaan tidak bisa sekolah dan sebagainya. Akhirnya saya kursus jahit, tapi kebentur juga nggak bisa beli mesinnya. Waduh. Maka saya break, saya berladang dan betul-betul saya berjuang. Dapatlah mesin, kemudian saya mulai merintis usaha menjahit. Oke. Yang menjadi persoalan adalah ketika saya belanja ke kota kabupaten metro waktu itu, siang hari melihat anak-anak sekolah keluar sekolah pakai seragam, saya hanya bisa meneteskan air mata. Waduh, Pak, bikin baper aja. Mereka bisa sekolah begitu luar biasa, saya nggak bisa. Oke, baik. Pemirsa, netizen dimanapun Anda berada ya, tentu pembicaraan ini akan menjadi inspirasi bagaimana seorang pendeta Eli yang nanti sebentar cerita ini bukan hanya SMA dulu, setelah selesai persamaan SMA, ngambil kuliah, semangat, terus sampai di posisi tertinggi strata 3. Ikuti terus pembicaraan ini. Pak Pendeta Eli, kemudian kita potong tiba-tiba bagaimana ceritanya seperti pertanyaan saya tadi, Bapak terpanggil ke Tanjung Enim. Memang ada satu kebiasaan saya itu bergaul dengan pendeta. Oke. Di sela-sela menjahit dan sebagainya, saya selalu ada waktu ke rumah pendeta. Itu Di dia sana tuh. saya bisa membantu apa yang bisa saya lakukan, mungkin hanya nyuci motor dan sebagainya. Itu bagian saya, dan saya belajar banyak tentang kehidupan seorang pendeta. Wow. Satu waktu saya diajak untuk mendampingi perjamuan kudus. Bukan mendampingi sebenarnya, hanya bawa tasnya. Tunggu sebentar. Waktu itu usia Bapak masih sangat muda loh ya. Tetapi nampaknya di dalamnya sudah ada harta terpendam mencintai pekerjaan Tuhan. Sepertinya sudah disiapkan Tuhan ya. Iya, Mengapa saya katakan demikian? Ketika saya diajak pendeta itu di satu tempat, waktu itu mau perjamuan kudus, harus melintasi jembatan sungai, dan waktu itu banjir besar.
Sehingga memang tidak bisa melintasi, menunggulah sampai surut. Baru bisa kami menyeberang. Sampai di sana jemaat sudah berserakan. Ada yang tidur di emperan, di depan dan berserakan. Hanya satu, menunggu pendeta. Wow. Disitulah Matius 9 ayat 37 berbicara kepada saya. Tuaian banyak, Iya. pekerja sedikit. Disitulah muncul komitmen saya, Tuhan ini saya. Oke. Pakai saya untuk melayani sebanyak mungkin orang yang membutuhkan pelayan. Dari Waktu itu situlah. tidak terpikir, saya ini kan nggak tamat. Saya kira nggak ada sekolah. Waktu itu juga sudah tahu bahwa ini mau sekolah hamba Tuhan. Sebenarnya terpikir untuk sekolah, tetapi memang nggak memungkinkan. Karena ijazah SMP juga nggak ada. Iya. Tetapi waktu itu di Metro, GKSBS itu sudah membuka sekolah teologia namanya SCP. Oke. Ya, sekolah calon pendeta. Oke. Persoalannya syaratnya harus dari SMA. SMP saja saya nggak punya. Oke. Dari situ saya didorong untuk ikut ujian persamaan SMP. SMP. Belum SMA, artinya peluang di Metro itu saya tidak mungkin bisa. Betul. Tapi saya berjuang untuk mendapat persamaan. Akhirnya puji Tuhan selesailah. Saya dapat ijazah SMP. Oke. Dari ijazah itulah saya langsung mendengar Ibu Ruth, alumni dari STTE waktu itu, PTHT. Oke. Lalu Betul. saya dapat informasi, silahkan ini alamatnya, kirimlah persyaratan tadi. Oke. Saya kirim. Iya. 1 tahun. Tidak ada balasan. Saya tunggu sampai 1 tahun Itu loh. karena Bagaimana? posnya susah masuk ke Bawono, Simpang Bawono tadi. Tapi waktu itu ada teman saya, karena saya ada punya teman dekat putri, guru. Iya. Nah, sampean juga cocok antara penerangan atau sekolah teologi ya. Oke. Nah, penerangan dia punya link. Iya. Akhirnya saya juga suruh melamar ke sana. Lalu bagaimana nanti kalau dua-duanya diterima? Akhirnya mana yang duluan itu yang saya ikuti. Dan akhirnya nunggu setahun itu nggak berhasil, Ibu Ruth kasih kabar lagi. Sudah buat lagi satu persyaratan, antar saja ke Tanjung Inim. wow. Langsung saya antar ke kampus, langsung disambut oleh Pak Wagiono waktu itu. Iya. Kemudian oke, saudara sudah sampai di sini, sudahlah main-main dulu ke asrama sana. Jadi turun-turun ke bawah itu, lalu sudah 3 hari kami pulang, baru kemudian dipanggil. Wah. Selesailah PTHT dari ijazah SMP, Betul. keluar diploma 2. Karena waktu itu langsung ada pengetahuan umum juga persamaan dengan setingkat SMA. Betul. Baik, tiba-tiba akhirnya apa yang memotivasi Bapak itu sekolah, PTHT, ngambil S1, nggak cukup itu, berangkat lagi ke Jogja, ke Tiranus, I3, sampai S3 sekarang. Ini apa Pak? Di dalamnya itu apa motivasinya? Sebenarnya di awal menyelesaikan PTHT sudah ada komitmen. Saya D2. Kalau saya bisa STH saja cukup. Oke. Karena waktu itu saya belajar dari misionaris. Rata-rata misionaris itu hanya STH. Tapi keliling ke luar negeri. Iya, Saya udah cukup lah itu. Rupanya seperti itu. Dan menurut cerita ya, yang memotivasi berikutnya tentu karena ada pasangan. Oke. Nah, ini dia tuh. Tunggu, sebelum ke Ibu Eli. Sebelumnya banyak cerita nih beredar. Viral lah waktu itu. Kalau waktu itu ada medsos, pasti Bapak itu sudah menjadi pembicaraan di medsos. Itu tiba-tiba mendapatkan Ibu ini gimana sih, kan tidak gampang Ibu. Bapak banyak melewati masa susah dalam menetapkan teman hidup ini. Boleh Pak cerita untuk ini, banyak ini yang nonton ini hamba Tuhan, pemuda gereja, bahwa ternyata perjuangan seorang Eli Suparno. Ya, dari awal cerita itu sebenarnya saya belum bisa memahami maksud Tuhan. Tapi tadi di awal ada teman putri yang mencoba memperjuangkan masa depan saya lewat melamar penerangan. Itu sebenarnya juga kategori orang dekat. Iya. Tapi dengan perjanjian karena saya dipanggil duluan kuliah, maka sebagai sahabat saja. Oke. Setelah
kampus, ada teman dekat juga. Oke lah. Tidak boleh disebut nama. Ya, Oke. tapi dengan singkat nggak jadi juga. Nggak jadi. Kemudian saya masuk dalam pelayanan. Banyak patah hati. Oke. Masuk dalam pelayanan, di sana juga ada maksud juga, anak jemaat. Iya, iya. Dan itu berjuang saya waktu itu ya nggak tanggung-tanggung lah, karena kami belum berpikir apakah GPN nanti pasangannya sama-sama hamba Tuhan atau tidak, kan begitu. Betul. Ya. Selesai juga. Oke. Dan itu udah relasi 5 tahun. Sebenarnya tujuannya baik, dia mau kuliah juga, mengimbangi semacam itu. Akhirnya saya putuskan sudah kami ke Tiranus untuk S1. Mungkin juga penghiburan juga kali ya. Oke, ya. Ke Tiranus, dan di Tiranus disitulah saya berbicara kepada Tuhan, Tuhan saya angkat tangan lah. Di kampung saya punya teman dekat, nggak bisa berlanjut. Satu kampus yang saya anggap juga sama-sama sepanggilan, tidak juga nyambung. Di pelayanan ada orang yang juga mengajak berjuang bersama-sama. Justru saya mohon maaf ditinggalkan. Aduh. Saya S1 masih berjuang merangkak, dia sudah S2. Dan itu tidak bisa dibayangkan. Saat di Tiranus itulah saya pembimbingan skripsi, kemudian dosen. Ya di sana itu bimbingan tidak nunggu-nunggu seminggu 1 bulan. Jadi saya masuk kantor, langsung diminta, masukkan laci, baru dia bicara. Ya manggil saya juga biasa, saudara, kadang-kadang Pak Eli, karena saya udah pendeta waktu itu. Iya. Saudara Eli, saudara itu cocok dengan dia. Saya tanya, dia itu siapa Pak? Namanya disebut memang. Iya. Iin. Inilah yang di samping saya ini Iin. Oke. Nah itu baru saya berdoa ngangkat tangan kepada Tuhan, saya udah nggak sanggup. Saya angkat tangan. Saya nggak mau memulai. Tuhan memulai lewat pembimbing saya. Besoknya main bola voli, main biasa begitu. Ada teman mendekati. Saudara Eli, saudara cocok dengan dia. Yang mana? Yang rambutnya panjang. Wah ibu ini dulu rambutnya sampai ke pinggang sini Pak. Itu dia tuh ya. Namanya sama, oke, 2 orang. Dan itu berturut sampai 5 orang menyebut nama yang sama. Wow, ini benar-benar konfirmasi ini namanya. Aduh, saya ngambil sikap, ini Tuhan. Tuhan sudah memulai. Iya. Ya sudah memulai, dan memang dipertemukan. Ya puji Tuhan, di Ancol kira-kira begitulah. Oke. Itu ada kisah tersendiri yang tidak bisa saya ceritakan kronologinya, tapi di Ancol itulah teman-teman main sendiri, kami ditinggal berdua. Iya. Di awal nggak ada cerita mau apa, Cerita kecuali itu sekarang namanya modus lah. hanya menghadiri Modus orang lah, pernikahan modus. teman. Nah sampai di sana akhirnya ya saya sepakat, yuk kita duduk aja di sini. Dan di sanalah saya menyatakan apa yang Tuhan arahkan tadi. Saya menyatakan dengan beliau, saya mengasihi. Tapi jangan dijawab sekarang. Tunggu didoakan 2 bulan. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Ibu Eli. Kan tidak gampang menjadi istri seorang ketua sinode. Kadang-kadang ketua sinode itu tidak punya sahabat, dalam tanda petik. Lonely, sendiri, di atas. Bagaimana Ibu mendampingi seorang pendeta Eli yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan Ibu secara ekonomi dan lain sebagainya? Pasti banyak tantangan ya Bu. Gimana Bu mendampingi seorang pendeta Eli? Menurut saya untuk menjadi istri ketua sinode itu tidak mendadak. Betul. Tetapi Tuhan sudah proses ketika memulai pernikahan awal. Oke. Jadi di situ Tuhan persiapkan segala sesuatu. Bagaimana direndahkan orang, dihina. Itu justru mulai waktu perintisan di Cimahi. Pendeta kok miskin. Makanya ditawari gereja-gereja yang besar, yang memberi fasilitas yang oke.
dihina-hina. Oh gereja kok, pendeta kok jalan kaki gitu-gitu. Kalau waktu itu pelayanan di Pusdikpom, jadi kami melayani merintis jemaat dan juga melayani di Pusdikpom. Jadi mereka dilatih di situ dan itulah dihina-hina. Pak Eli ada yang menghina-hina, tapi itu pelatihan buat saya sebagai seorang istri. Bagaimana menjadi seorang istri hamba Tuhan yang Tuhan persiapkan menjadi ketua sinode, direndahkan, dianggap tidak ada, dianggap tidak bisa bersama-sama dan seterusnya, dan itu melatih mental, dan itu tidak hanya setahun 2 tahun. Saat ini kami sudah menikah 25 tahun. Kalau Pak Eli jadi ketua sinode, jadi ketua sinode 7 tahun, berarti itu 18 tahun sudah mendampingi Pak Eli dalam segala situasi yang ada. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan menjadi seorang istri ketua sinode. Sekalipun kadang-kadang merasa sendiri, tapi itu kan sudah dilatih gitu. Betul. Jadi gembala jemaat juga kadang-kadang merasa sendiri juga. Pelatihan-pelatihan itu yang akhirnya membuat yang penting banyak berdoa, ambil waktu doa puasa, mendoakan suami supaya dikasih kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan. Jangan sampai salah, jangan sampai tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bu Pendeta, kan Ibu latar belakang keluarga cukuplah ada untuk menyekolahkan sampai tingkat perguruan tinggi ya. Sementara Bapak itu enggak, seperti tadi dikisahkan. Bagaimana Ibu bisa tetap menghormati Pak Eli sebagai imam meski ada waktu-waktu bahwa tingkat pendidikan waktu itu di awal-awal rasa tingkat pendidikan Ibu lebih tinggi daripada Pak Eli pada waktu itu. Gimana Ibu memanage hati bahwa Pak Eli adalah orang yang tetap dihormati sebagai kepala rumah tangga? Pada waktu ambil keputusan untuk menikah dengan Pak Eli, itu kami sudah cerita semua apa adanya dan siapa Pak Eli dan siapa saya, dan juga kami sekalipun saya ambil jurusan konseling, Pak Eli sudah pendeta, kami tetap di pastoral, ada bimbingan pernikahan. Jadi waktu itu dosen kami memberitahu bagaimana saya dan bagaimana Pak Eli, dan apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus dilakukan Pak Eli, itu sudah dikasih tahu. Okay. Dari awalnya memang sudah dikasih tahu lubang-lubang yang ini membuat kamu bisa jatuh kalau tidak bertaat dengan ini, tapi akan bisa dilewati kalau begini. Itu sudah diajari. Jadi dari awal memang sudah diberitahu, dan ketika saya memutuskan dan memang berdoa dan memutuskan untuk iya dengan Pak Eli, saya melihat, saya waktu itu sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Ini Pak Eli, kalau saya dampingi, 5 tahun saya dampingi, dia akan jadi apa? 10 tahun saya dampingi, dia akan jadi apa? Okay. Itu sudah menjadi doa dan juga program pemikiran pada awal memutuskan sebelum pacaran. Jadi sebelum pacaran, itu kan ada waktu timingnya untuk berdoa, itu saya sudah lihat, ini potensinya apa sih Pak Eli ini? Kalau saya dampingi akan jadi kayak apa sih? Itu sudah tergambar, dan memang dalam ujian S2 sidang itu memang ada salah satu penguji menanyakan itu, programmu tuh apa? Programmu tuh apa? Kamu S2, Eli S1, kamu tuh mau apa gitu. Jadi itu memang sudah dikasih tahu, 5 tahun begini. Nanti saya akan begini, saya akan dukung suami saya sebagai gembala jemaat dan seterusnya. Dan itu memang sudah dibicarakan dari awal, bahkan sampai sidang S2 pun ditanyakan sama dosen tentang keluarga. Okay. Jadi akhirnya itu mempersiapkan bagaimana belajar untuk tunduk. Memang tidak mudah, Pak Pendeta, tidak mudah. Tetapi saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa saya pinter melebihi suami kalau saya tidak tunduk? Wow. Karena firman Tuhan ini yang nomor 1 tuh, kalau sudah berani jadi istri ya sama dengan berani tunduk. Dan itulah maka itu sudah menjadi doa, dan bertaatlah untuk melakukan firman Tuhan. Dan ya, baik, saya mau tanya Pak Pendeta Eli. Pak Pendeta Eli, kan ini setelah dari jadi hamba Tuhan yang masih sederhana, sampai sekarang kok ya di GPI terus. Tanya
Apa yang bisa membuat Bapak itu setia di gereja sederhana, gereja kecil, kantor sinodenya pun baru ada, gitu. Punya sendiri. Baru cerita Pak. Ya, ketertarikan saya dengan Tuhan melayani di GPN itu sebenarnya dimulai dari mahasiswa. Oke. Pada waktu itu setiap ada pengumuman, pengutusan yang di GPIN, di luar GPN itu, memang GPN itu jadi pelecehan. Saya tahu persis itu. Kalau sudah diumumkan saudara A di GPN itu, tepuk tangannya itu panjang sampai ke pinggir laut sana, GPOPT. Itu. Terus ditambah lagi, saya waktu itu diberi kepercayaan dosen untuk mengantar uang sakunya pelayan hamba Tuhan di daerah Oku sana. Oke. Naik motor dan sebagainya. Dan saya melihat langsung di lapangan. Cocok juga ya kalau orang-orang menghindar dari GPIN. Memang GPIN waktu itu nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi justru karena saya ditunjukkan Tuhan seperti itu, saya diingatkan kembali. Tuayan banyak. Wow. Pekerja sedikit. Makin saya mengakar, walaupun hanya masih belum bentuk pandangan-pandangan saja. Benar. Nah, habis dari situ, begitu tamat, saya ditantang juga oleh dosen. Sponsor mengatakan, you siap disponsori dengan persyaratan masuk di daerah Muslim. Nah, sekarang Anda dikirim ke Palembang memang yang daerah Muslim. Saya bilang siap. Disitulah saya memulai GPOPTE. ya. 89 bulan Juli masuk. Tahun 90, jadi 1 tahun saja, saya langsung ditantang Pak Ketua Sinode, Pak Benyamin Poe. Hati-hati, siap-siap, minggu depan dipendetakan. Iya. Wah, kaget juga saya. Masih anak muda. Masih anak muda. Langsung saya hubungi pendeta saya di kampung. Waktu itu usia berapa dipendetakan? Dipendetakan ya sudah 30-an 31 lah ya. 31 ya. 31. Ya untuk Tunggu sebentar dulu, kita potong. Dipendetakan 31 terus menikah usia 37. Halo dengar ya 37. semua orang ya, jangan ini ada loh saksi ya, 37 menikah tuh nggak apa-apa juga. Oke, masih oke ya. Oke, Pak. Oke. Nah, terus lanjut. Ya. Setelah itu masih tetap bertahan di GPIN. Ya, karena waktu itu juga situasinya tidak memungkinkan saya harus meninggalkan GPIN. Iya. Didahului teman-teman yang di GPIN. Jadi waktu itu ada kesempatan teman-teman tuh program studi lanjut. Nah, ada ya 2 teman yang lain, ya akhirnya teman-teman ini yang mendahului kuliah. Nah, kalau dua-duanya kuliah, ini ada berapa jemaat? Ada 4 waktu itu di Palembang. Betul, ya. Lah siapa yang nunggu, kira-kira begitu. Benar. Nah, di situ ketika saya ditanya dengan mentor, gimana Pak Eli? Saya cukup tinggal di tempat, Pak. Biarlah Bapak Ibu teman-teman yang lain lanjut studi, nanti gantian saja, saya menyusul. Loh begitu, loh Bapak kan yang duluan, junior. Enggak apa-apa, biar teman-teman duluan, kami jaga benteng. Saya bertahan, Pak, sampai pada akhirnya 1 periode persis di Palembang GPOPTE. Tapi puji Tuhan sudah sempat meletakkan batu pertama pembangunan gereja Yerusalem Palembang. Dengan ketua sinode, baru saya go ke Tiranus. Bertemu dan dimotivasi sampai ya saya bisa membayangkan diri saya sendiri ya, saking jatuh cintanya dengan GPN itu nggak ketulungan. Orang nyusun skripsi itu kan stres umumnya. Betul. Nah, ketika stres itu saya gunakan untuk ke alun-alun Bandung. Untuk penginjilan cari orang yang stres. Jadi saya ketawa sendiri. Saya orang stres, cari orang stres. Tapi untuk penginjilan itu hiburan saya. Betul. Pulang dan seterusnya dan selesai memulai GPIN di Cimahi. Baik, Pak Pendeta. Kalau bicara tantangan uang itu pasti sudah kuno kata orang. Kalau bicara tantangan dengan hanya tantangannya uang di GPIN itu lulus tamat. Apa sih Pak menurut Bapak tantangan yang Bapak alami secara pribadi dalam perjalanan hidup Bapak ini sebagai seorang hamba Tuhan sampai di titik ini? Sebenarnya untuk diri saya
mungkin tidak terlalu ya, karena saya sudah terbiasa hidup susah. Oke. Tapi ketika saya melihat orang lain yang sebenarnya posisinya sudah baik, mau coba-coba hidup susah, itu yang saya malah tertekan. Wow. Itu yang menjadi sampai hari ini sebagai seorang pemimpin di sinode, ketika ada teman-teman yang mencoba mulai menggeser panggilannya, ini berbicara keras ini. Karena perjuangan saya dari awal memang nggak mudah. Begitu orang sudah di posisi panggilan, sudah mulia, lalu coba-coba dengan panggilan itu, nggak bisa terima sepertinya semacam itu. Maka dalam kerjasama dengan sekolah teologi ya, sekalipun ada kurang-kurangnya mahasiswa, saya masih siap untuk menggandeng bersama. Oke. Pentingnya panggilan, itu sebenarnya yang paling membebani saya. Maka sampai hari ini Pak, mohon maaf kalau ada teman-teman yang di lapangan aneh-aneh, saya susah. Oke. Saya susah. Tapi untuk diri saya susah, biasa. Iya. Memang hidup nggak pakai uang juga sudah selama ini. Jadi tunggu Pak, kalau ada kita bicara tentang panggilan, bahwa sebenarnya yang utama itu bukan soal kebutuhan ya Pak ya, tapi bagaimana komitmen dan keyakinan pada panggilan itu. Betul. Itu yang Bapak rasakan. Iya, itu yang saya rasakan. Sehingga saya berusaha untuk belajar setia dan taat terhadap panggilan itu. Sehingga maka kalau saya betah di GPN ya karena itulah. Oke. Dan saya tidak akan pindah-pindah lagi. Iya. sampai menutup mata lah. Sampai menutup mata. Wow, luar biasa. Sampai menua bersama Bapak dan Ibu. Dan kalau bisa nanti mewarisi yang lain ke sana. Oke. Saya sekarang mau tanya tentang anak-anak lah untuk Ibu Eli. Ibu Iin, ini kan orang melihat Bapak Ibu mendidik anak-anak, 3 anak laki-laki. Saya dengar-dengar nih, memang punya keinginan tiga-tiganya jadi hamba Tuhan. Itu benar atau enggak sih pengennya? Atau sudah diserahkan ke anak-anak? Atau hanya kerinduan atau bagaimana itu? Kalau kami berdua melayani Tuhan itu menurut saya yang paling baik lah. Yang penting melayani Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan full time, puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Tetapi dari kecil memang diarahkan. Kami sebagai orang tua, bagaikan pemain sepak bola itu mau nendang bola itu harus ke gawang. Tapi kadang-kadang kan nggak sampai juga gitu kan. Tapi tujuannya itu sampai ke gawang. Dari bayi didoakan, terus dimotivasi. Memang pada saat kelas 2 SMA itulah yang seringkali terjadi perubahan. Kalau SMP masih itu. SMA kelas 2 itu perubahan. Kayak baru melihat dunia luar dan dia akhirnya ada yang berubah. Dan memang kerinduan kami ya sama-sama melayani Tuhan. Bagi kami, keluarga kami adalah tim untuk melayani Tuhan. Itu kerinduan kami. Nanti memang sih ada yang masuk sekolah teologi ya, ada yang enggak anak-anak kami. Tapi yang jelas kami motivasi, dimanapun juga kamu harus melayani Tuhan. Amin. Nah Pak Eli, Pak Eli ini kan sudah mengiring GPIN dari yang tadi dikatakan kalau ada ditempatkan tepuk tangan bukan karena hebat tapi karena ada sedikit ngejek, kok senang temannya menderita gitu ya. Dari keadaan itu sampai keadaan sekarang di mana orang melamar. Fakta ya Pak ya? Fakta. Mau dibawa kemana lagi GPIN Pak? Dalam mimpi Bapak. Mimpi Bapak itu apa untuk GPIN? Ya, saya disadarkan sebagai seorang pemimpin generasi ya. Pendahulu saya sudah banyak dan pendahulu itu juga sudah membuat pemetaan. Dan saya mencoba komitmen dengan pemetaan itu supaya pemetaan itu sampai pada tujuan. Hanya goal-goal yang diharapkan itu memang tahap demi tahap akan sampai ke sana. Nah, kalau
dari mimpi kita GPIN yang misioner ini kan 2022 hadir di 34 provinsi. Sampai hari ini itu baru bisa mencapai sekitar 21. Sudah ada embrio jadi 23 lah kurang lebih, dan itu masih harapan corona secepatnya selesai dan kami bisa langsung bergerak cepat. Nah, dengan tahun percepatan ini saya masih komitmen 2022 memang GPIN harus hadir di 34 provinsi. Bagaimana caranya itu ya pasti pertolongan Tuhan. Tetapi saya sadar bahwa 2024 mau tidak mau saya harus pensiun secara struktural. Tetapi pikiran saya, hati saya nggak bisa dipensiun, Pak. Saya masih mempersiapkan generasi, taruh katalah generasi milenial. 2050 itu kalau GPIN selama ini hanya go-nya nasional, 2050 itu harus go internasional. Nah, penerusnya terserah nanti gimana caranya untuk mencapai goal itu. Dan saya berkeyakinan. Kan ini mimpi ya. Iya, namanya ini mimpi. Mimpi, visi, apalah cita-cita, kerinduan hati. Kan Tuhan yang berkarya dalam hal ini. Jadi itu yang menjadi mimpi saya, dan firman Tuhan juga terus membimbing itu. Maka saya berharap generasi milenial ini ya siap-siap untuk menyongsong tahun emasnya GPIN itu, go internasional. Tapi juga saya menitipkan generasi milenial jangan lupa juga generasi Kid Now, karena itu yang juga akan meneruskan, harus disiapkan dari awal juga. Pak Pendeta, sekarang kan Bapak ini ibaratnya pemetaan, pendampingan secara organisasi tapi juga secara personal. Hamba-hamba Tuhan di lapangan itu menurut Bapak persoalan yang mereka hadapi apa sih sebenarnya yang paling bisa menjatuhkan seorang hamba Tuhan di lapangan? Kebutuhan ekonomi kah, pergaulan kah, atau ketidaksiapan memahami panggilan itu dalam dirinya? Menurut Bapak yang sudah terbiasa melihat hamba Tuhan A bermasalah, hamba Tuhan B ditolak, hamba Tuhan C begini, itu sampai kenyang gitu ya, sampai kenyang. Itu apa sebenarnya menurut pemantauan Bapak? Ya, kalau saya belajar dari saya lahir di GPIN sampai hari ini, sebenarnya persoalan uang enggak juga. Enggak terlalu juga. Kalau dari lingkungan, saya pikir lingkungan kan berkembang juga. Nah, saya pikir tergantung dari panggilan seseorang itu sendiri. Menurut saya. Kalau itu tidak dijaga dengan baik, bisa juga hanya karena penyebab mungkin rupiah yang sederhana, tawaran yang lain, mungkin juga tidak sependapatan, konsep kita dalam pelayanan menggeser, Pak, itu. Itu bahaya sekali menurut saya. Makanya ya saya sendiri belajar bersyukurlah ada kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk ya istilah kapal di gelombang laut yang besar, jangkar itu kok nancapnya begitu kuat gitu loh. Itulah panggilan. Maka kalau ada orang sudah mulai rewel-rewel di sana, terganggu, Pak, saya. Berapa banyak orang mundur? Enggak, itu hanya emosi, kan gitu. Mundur, enggak, itu hanya emosi. Tata dulu jiwamu. Itu yang saya perhatikan di lapangan. Ini kan yang menengah, yang memulai melayani juga ada banyak masalah kan begitu ya. Tidak gampang. Nah, kalau seandainya Bapak mendekati mereka, bagaimana dengan persoalan rumah tangga? Hamba-hamba Tuhan muda, adakah itu juga sangat mempengaruhi mereka saat melayani? Tadinya waktu anak muda, idealis sekali, berumah tangga, mundur dah.
Kayaknya lebih cocok yang melihat istri saya. Bagaimana kalau ibu ini menjawab, yang juga apa namanya, yang juga memperhatikannya. Kenapa dulu waktu muda, ikatan dinas, waktu mau itu, waduh semangatnya luar biasa. Punya anak satu, ambrul dah, ambiar. Gimana Bu itu Bu, persoalannya itu? Ini gimana ini, susah juga ya. Karena tentu saja setiap keluarga itu kan beda-beda ya, pokok masalahnya beda-beda. Tetapi sekali lagi kalau satu panggilan sehati mengerjakannya, pasti masalah-masalah kecil itu bisa diperbaiki lah. Iya. Masalah-masalah karakter bisa saling memfinishing suami istri untuk tetap bisa jadi berkat dan semangat. Kalau yang satu lemah, seharusnya yang satu bisa menguatkan dan menjadi lebih semangat, kan gitu. Tetapi kalau ini tidak dijaga panggilannya, kesehatiannya, karakternya, maka ya akhirnya masalah kecil jadi dibuat besar dan akhirnya melempem, tidak jadi berkat bagi pelayanan. Karena keluarga hamba Tuhan tetap juga standarnya harus jadi teladan kan Pak Pendeta. Amin. Dan itu yang susah jadi teladan. Memang mungkin relasi suami istri baik, bagaimana dengan anak-anaknya, itu semuanya disorot. Kalau tidak kuat dalam panggilan, kesehatian melayani Tuhan, melayani keluarga bersama-sama suami istri ini, ya pasti akan terpincang-pincang lah. Makanya itu yang akan membuat tidak semangat buat terus maju. Saya pikir itu, nah, tentu saja ini kalau di GPN kan ada namanya majelis wilayah dan mereka yang tahu persis bisa turun, bisa merangkul lagi. Kalau masalahnya sudah berat ya baru yang ke atas lagi, memang begitulah. Baik, Pak Pendeta, bolehkah kita melihat-lihat ini kantor lingkungan yang dianugerahkan Tuhan buat GPIN? Sudah lama didoakan memang. Boleh cerita nih bagaimana ini pengembangan lokasi ini. Kita mau lihat-lihat keluar? Boleh, boleh. Mari. Dengan senang hati. Sudah berada nih, ada Pak Ketua Sinode, Ibu dan Pak Sekum, Pak Pendeta Marwel Siringoringo. Ini nih lokasi dianugerahkan Tuhan. Ini apa nih rancangannya ke depan, mau mengembangkan ini? Mau buat apa lagi? Apakah hanya Tuhan sudah kasih selesai? Saya kira gimana nih pengembangannya? Siapa ini Pak Pendeta? Setelah itu nanti Pak Sekum ini mau bercerita dulu. Kita dengar bagaimana pengembangan ke kantor Sinode GPIN ini. Ini adalah wujud mimpi saya selama mengikuti persidangan sinode beberapa kali. Iya. Salah satunya adalah bagaimana kantor sinode yang di Tanjung Inim itu bisa punya tempat di tanahnya sendiri, dan inilah wujudnya. Oke. Ya, puji sudah lama Tuhan. didoakan. Berapa luas ini Pak? Modal ini hanya 1.000 meter, lalu kemudian di belakang di sana dapat tambahan berkembang menjadi 3.000 meter. Semua 4.000 meter. 4.000 meter. Yang baru bisa dibangun 1.000 meter pun baru 3 pintu rumah. Apa ini? Apa peruntukannya apa-apa saja nanti? Selain ini kan masih bentuk rumah nih, bantuan dari PTBA. Dari PTBA. Puji Tuhan ya PT. Nah, apa peruntukannya nanti untuk di lokasi yang 4.000 ini apa-apa saja? Jemaat harus dengar, ini Pak Sekum sudah, artinya tentu ada regenerasi kan begitu, meneruskan. Iya itu tadi, sampai 50 tahun. Itu kan harus begitu kan, harus ada yang memperjuangkan, ada meneruskan masing-masing pada bagiannya masing-masing. Nah, sekarang kita, untuk apa ini menjadi dokumen? Untuk apa sebenarnya peruntukan ini 4.000 meter ini? Di awal modal 1.000 meter ini sudah kami rancangkan, memang ada 3 bangunan waktu itu. Oke. Ada kantornya, ada rumah stafnya, juga ada asrama. Oke. Kalau datang dari daerah-daerah, anak-anaknya juga ya. Dan itu maunya dirancang di depan sini. Ada kantor 2 lantai semacam itu. Lalu kemudian nanti masih ada guest house-nya dan sebagainya. Tetapi ternyata tanah disiapkan lebih luas. Lebih luas lagi. Maka ini khusus saja untuk ini dulu. Nah, yang di belakang itu yang 3.000 meter itu nanti disiapkan untuk aula yang besar, bisa ya 150 sampai 200, kalau bisa 500 orang menampung. Menampung untuk 500 orang. Untuk 500 orang. Kenapa tidak ya? Ya, dan di sana juga ada kantor sinode yang ya bisa dilengkapi segala-galanya. Berarti itu satu gedung ya.
Lalu di satu gedung lagi itu mimpi saya 3 lantai lah untuk asramanya. Pak Sekum, pernah nggak dibuat catatan-catatan itu? Kan Pak Sekum ini harus mencatat ini untuk ini, untuk ini. Katakanlah mungkin kita belum bicara tentang Renstra 30 tahun yang akan datang. Tapi toh mimpi ini kan harus mengalir dari Bapak, dari senior, kemudian junior. Pernah nggak Bapak memikirkannya? Baik, memikirkannya secara detail, secara terstruktur memang iya. Karena beban yang atau visi yang ditanamkan kepada kita adalah bagaimana supaya tanah yang diberikan Tuhan ini di sini menjadi training atau pusat training center, training centernya GPIN di seluruh Nusantara, sehingga benar-benar ini menjadi semacam mercusuar yang hadir juga memberkati orang-orang di sekitar sini. Jadi kalau bicara tentang pencapaiannya ke depan, ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang menuai, ada yang menggagas, ada yang membangun, ada yang memelihara. Mungkin kalau Pak Eli sudah menggagasnya, barangkali nanti ada mewujudkan sebahagian, mewujudkan alokasi. Barangkali generasi berikut membangun, generasi berikut adalah memelihara. Itu. Jadi memang secara umum kita sudah planning untuk jangka panjang di Renstranya, misalnya di periode pertama penimbunan buat pemagaran di barangkali 5 tahun berikutnya ya, sampai dulu membuat pondasi bangunan yang seperti dikatakan tadi, aula dan ruang kantor. Lalu periode berikutnya sudah tuntas. Jadi diperkirakan untuk 10-15 tahun visi atau impian yang disampaikan Pak Ketua tadi, puji Tuhan dalam kekuatan Tuhan tercapai 15 tahun. Karena satu-satunya kan sinode di Sumatera Selatan ya. Ini GPIN loh. Satu-satunya. Pak Pendeta, bolehkah lagi bercerita gimana sih tanggapan tetangga-tetangga ini kan, walaupun masih agak sepi, tapi bagaimana menanamkan kepada pikiran mereka bahwa suatu kelak di sini ada representasi kerajaan Allah. Wow, itu kan judul skripsi ya. Artinya ada tadi kata Pak Sekum, mercusuar, apapun namanya, tempat di mana pemikiran digodok, anak-anak muda dilatih untuk disebar ke seluruh Nusantara dan internasional tadi. Bagaimana cara pendekatan dengan lingkungan? Memang ketika saya mensurvei tanah ini, saya langsung mendekati masyarakat. Memang saya tidak mengatakan untuk membangun gereja. Saya mau bersama-sama dengan Bapak Ibu tinggal di sini. Awalnya itu. Nah, ketika mulai membangun, saya memperkenalkan dengan logo. Nah, logo itu baru memunculkan orang bertanya. Oh, di tempat Bapak ada gereja. Bapak yang menyebutkan gereja, iya ada gereja. Bapak yang menyebutkannya. Gereja, iya benar ada gereja. Nah, waktu itu karena ini dibuat permanen, ada teman-teman kita yang komplain. Bapak ini nggak tahu konteksnya. Kenapa harus dibuat itu? Ini kan mengundang resiko tinggi. Saya bilang, Bapak yang nggak tahu lapangan. Akhirnya saya sudah tahu lapangan, maka saya merasa aman. Saya siap bertanggung jawab. Dan puji Tuhan, sekarang gaungnya udah gereja, Pak. Sudah gereja. Ini perumahan sudah dibuka. Jadi mereka sudah membicarakan bahwa nanti promosinya juga tinggal di sini sudah ada gereja. Dan jemaat-jemaat bisa juga mengambil perumahan di sekitar ini. Puji Tuhan. Persis samping kantor sinode. Perumahan ini. 200 unit kurang lebih, Pak. 200 unit di sekitar kantor sinode kita harus dan ini bersemangat. Sudah siap tugunya. Gerbangnya sudah siap dibangun. Hanya mungkin perlu saya sampaikan bahwa ini tidak hanya dipahami oleh masyarakat bawah. Pemerintah seperti RT, RW itu kan tentu mewakili pemerintah. Sudah bisa menyambut kehadiran kita. Yang Tuhan. Tidak kalah penting, preman pun tahu ini gereja. Ini. Preman tahu ini gereja. Itu termasuk penting itu ya. Jadi cerita pendek. Saya pernah dibully oleh seorang preman.
Jadi saya udah pernah ya dipeloroti dan waktu itu keluar uang mungkin sekitar 300. Saya lapor dengan polisi, Bapak sudah keluar uang? Sudah Pak, harusnya jangan. Tapi nggak sabar saya, digetak dan sebagainya. Lalu 2 bulan kemudian saya kan stay di sini. Keluar punya acara, mau masuk dikejar orang yang sama yang bully saya waktu itu. Lalu saya bilang ayo masuk. Jadi akhirnya saya giring Pak masuk di ruang ketua. Preman yang pernah membuli saya dan mengambil uangnya. Memalak. Ini mau palak yang kedua. Mau palak yang kedua. Lalu saya tanya, Bapak dari mana? Iya, saya lihat Bapak kayaknya saya pernah ketemu. Iya, saya juga lihat Bapak kayaknya kita pernah punya persoalan. Persoalan apa Pak? Enggak. Bapak tujuannya apa ke sini? Jadi waktu itu sudah saya minta tolong mahasiswa moto-moto dan sebagainya merekam pembicaraan saya, motornya pun sudah difoto. Apa tujuan Bapak di sini? Ya, saya pikir Bapak ini RT. Nah, apa tujuan Bapak? Ya ini kan mau pemilu Pak, saya mau daftar. Bapak tinggalnya di mana? Bom Baru. Nggak mungkin ada urusannya itu. Pasti Bapak ada sesuatu. Pemirsa tidak tahu itu daerah Bom Baru itu daerah pelabuhan gitu ya. Sangat jauh sekali. Jadi akhirnya ya Bapak harus tahu kalau Bapak sebagai seorang Muslim, saya ini bapaknya orang Muslim. Sama dengan MUI, saya bilang begitu. Jadi Bapak jangan macam-macam dengan saya. Iya Pak. Dari situ Pak, kami sudah aman. Waduh, selalu ada melewati masa-masa yang mungkin terasa sulit, tapi ya sampai di sini saya pikir Tuhan memberkati. Sekarang masih sepi, tapi tidak ada yang tahu. Kata orang nobody knows. Tidak tahu berapa puluh tahun yang akan datang ini menjadi, kata Pak Sekum, training center. 2 tahun yang lalu Pak, masih ada gaung yang menyampaikan ini masih hutan. Saya iakan, saya aminkan, memang hutan, rawa. Betul. Tapi jangan lupa, sebentar lagi akan menjadi hutan beton. Bangunan. Sudah 400. Yang belum yang di sana itu. Perumahan. Besar. 409 unit. Wow. Jadi betul, bukan hutan lagi, hutan beton sekarang. Baiklah. Kebersamaan dengan Bapak Ketua Umum Sinode Gereja Persekutuan Injili Nusantara dan Bapak Sekretaris Umum juga Ibu, terima kasih sudah berbincang-bincang dan sudah menjadi inspirasi untuk kita baik secara personal maupun mimpi dan cita-cita Bapak. Saya yakin Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan meneruskan kerjaannya. Amin. Sampai di sini pertemuan kita bersama dengan Pendeta Eli Suparno, Ketua Umum Sinode Gereja Persekutuan Injili Nusantara. Kiranya menjadi inspirasi buat saudara dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tule Ebenezer. Sampai ketemu di acara berikutnya. Shalom. Pada tahun 1994 bulan Juni dalam sidang sinode Gereja Protestan Oikumene Pusat Tanjung Enim GPOPTE diputuskan bahwa nama GPOPTE diubah menjadi GPIN Gereja Protestan Injili Nusantara. Perubahan nama ini tentu saja kemudian memberikan sebuah tantangan dan spirit untuk pengembangan gereja GPOPTE menjadi Gereja Protestan Injili Nusantara. Spirit pengembangan inilah yang kemudian diusung dalam periode-periode selanjutnya. Sehingga gerak misi GPIN semakin meluas radiusnya, tidak hanya di Sumatera Selatan, kemudian juga sudah memasuki Lampung, kemudian masuk ke Jambi, lalu ke Pekanbaru, dan kemudian juga menyeberang ke Pulau Jawa. Kemudian tahun 2001 bulan November dalam lokakarya GPIN di Lampung, di sana muncul juga spirit visioner yang disepakati menetapkan visi ke depan dari GPIN untuk semakin meluas karena daya jangkaunya menjadi seluruh Nusantara. Oleh karena itu, pada November 2001 itu
ada spirit untuk mengembangkan GPIN untuk mencapai seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sesudah itu memang terjadi gerak perluasan misi GPIN yang memasuki ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Nah, dalam perkembangan sejauh ini saya mengucapkan syukur karena Tuhan bekerja melampaui apa yang kita doakan dan kita pikirkan, sehingga GPIN terus semakin hari semakin meluas. Nah, yang terus-menerus perlu dipegang dalam sebuah komitmen yang kuat kepada generasi-generasi penerus ialah komitmen terhadap visi mula-mula, di mana kehadiran GPIN bukan hanya menghadirkan GPIN secara organisasi di wilayah-wilayah yang dimaksudkan, tetapi hakikat esensi utama dari kehadiran GPIN adalah menghadirkan Injil Yesus Kristus di tempat-tempat di mana kegelapan-kegelapan itu memerlukan terang Injil kasih Allah. Sehingga visi misi GPIN tetap pada fokus menghadirkan Injil Kerajaan Allah justru di tempat-tempat yang masih berada di dalam kegelapan. Nah, dalam spirit seperti itu kita berharap GPIN ke depan akan terus mengalami perkembangan-perkembangan yang optimal supaya pengembangan GPIN ini fokus kepada penjangkauan jiwa-jiwa di daerah-daerah yang masih berada di dalam kegelapan. Dan saya yakin dengan komitmen yang kuat terhadap visi tersebut atas anugerah Tuhan dan kebersamaan di dalam keluarga besar GPIN, maka perluasan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui GPIN akan semakin diperluas dan utamanya semakin banyak jiwa yang dijangkau untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kepada rekan-rekan generasi penerus Sinode GPIN dan seluruh jajaran para gembala di seluruh jemaat-jemaat di berbagai tempat, tetap semangat menjaga visi misi bersama-sama supaya perkembangan itu tetap dalam koridor dan garis kehendak Tuhan. Bersama dengan Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia dan semua jajarannya, termasuk 3 sekolah teologi yang ada di YPPI Batu, yaitu I3 di Batu Malang, STT Ebenezer di Tanjung Enim, dan STT ATI di Kalimantan Barat, yang menjadi menghasilkan sumber-sumber daya manusia untuk dipersiapkan dan tentu saja mendukung sepenuhnya perkembangan GPIN dalam kebersamaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita semua boleh memuliakan Tuhan melalui karya Tuhan, melalui dan di dalam GPIN. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat Paskah. 10 tahun terakhir saya sudah jarang mengikuti perkembangan baik di STT maupun juga di GPIN. Namun bagaimanapun saya tidak akan pernah lupa diri dan lupa sejarah. Mengapa? Oleh karena pertama, 34 tahun yang silam saya dan almarhum Pendeta Jogo Sriono ditabiskan oleh Sinode GPIN menjadi pendeta GPIN dan sekaligus merupakan pentabisan pendeta pertama di GPIN. Oleh kemurahan Tuhan, selain mengajar di STT, saya juga dipercayakan menjadi Gembala Jemaat Bukit Asam Tanjung Enim selama 3 periode, Sekretaris Umum Sinode 3 periode, dan kemudian Ketua Umum Sinode 2 periode. Segala sesuatu ada waktunya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Maka tongkat estafet pelayanan diteruskan kepada generasi penerus, generasi lebih muda, generasi yang lebih hebat untuk mengisi dan melengkapi kekurangan dan kelemahan kami sehingga GPIN ke depan semakin maju dan berkembang ke seluruh Nusantara. Gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. GPIN lahir dan berkembang oleh karena kehendak Tuhan dan waktu Tuhan, kairos Tuhan. Oleh sebab itu, doa dan harapan saya untuk semua pendeta dan seluruh jemaat GPIN yaitu yang pertama, tantangan dan hambatan ke depan semakin kompleks. Namun ingat, sejarah GPIN membuktikan bahwa
Kalau pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan cara Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, oleh manusia Tuhan, dan pada waktu Tuhan, maka tidak akan kekurangan satu pun. Setialah sampai akhir. Yang kedua, belajar dari sejarah. Kesalahan terbesar dalam sejarah ialah ketika manusia lupa diri, lupa sejarah, dan tidak mau belajar dari sejarah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Marlon, Pak Eli, dan untuk semua teman-teman di GPN. Soli Deo Gloria. Horas. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Eli Suparno sebagai Ketua Sinode GPN pada periode ini. Terima kasih atas kesaksian, terima kasih atas perjuangan Bapak bersama dengan tim yang besar, baik dalam Sinode maupun juga masyarakat Sinode bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terus militan berjuang terus di dalam pelayanan GPN, baik yang menggembalakan jemaat maupun juga dalam pelayanan suku. Saya pikir itu semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan percayakan untuk kita dapat melayani bersama. Sebagai gereja yang lahir dari hati Allah dan melalui banyak para pemimpin yang sungguh-sungguh, kita bersyukur karena GPN dapat melayani dalam 4 tiang rohani, yaitu iman, kesucian hati, pengorbanan, dan persekutuan. Dan ini menolong kita untuk mengerti bahwa GPN harus memberitakan Injil kepada semua orang. Dalam situasi yang saat ini kita alami bersama-sama, ada banyak orang yang mengalami kesulitan sebagaimana juga pergumulan klasik umat Tuhan. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang tuli. Secara rohani maupun juga pergumulan jiwa mereka dalam menghadapi pergumulan pandemi ini khususnya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengubahkan keadaan oleh karena Tuhan memanggil kita. Kiranya yang tuli boleh mendengar suara Tuhan, yang tuli boleh mengalami lawatan Tuhan, yang lumpuh boleh sorak-sorai bangkit di dalam Tuhan, sementara juga yang buta dicelikkan matanya oleh Tuhan. Betapa Tuhan itu luar biasa. Dan yang sangat perlu untuk kita pahami bersama bahwa situasi sekarang menuntut semua perubahan. Karena itu kita terus berdoa supaya Tuhan juga menolong Pak Pendeta Eli bersama dengan tim terus berjuang. Kami terus mendukung sehingga pelayanan kita semakin maju. Injil diberitakan kepada banyak orang dan sebanyak orang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya panggilan GPN di tengah-tengah bangsa Indonesia ini sungguh boleh menjadi nyata secara real di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan dipermuliakan dan kita semakin memuliakan Tuhan. Selamat melayani GPN, Sinode GPN yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Seyogianya Bapak Pendeta Benyamin Christian Poe, Ketua Sinode Gereja Protestan Injil Nusantara, periode sebelum Bapak Pendeta Sudarmanto menyampaikan sambutan, namun oleh karena kesulitan mengirimkan video oleh karena badai di Nusa Tenggara Timur, beliau menyampaikan salam untuk semua jajaran GPN dimanapun Anda berada. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Tayangan kita ini akan kami upload segera ke YouTube dan Bapak Ibu bisa men-share ini menjadi dokumen GPN dimanapun Anda berada. Sampaikan salam kita semua untuk GPN sebagaimana selalu disampaikan, GPN Go, begitu ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya dan tayangan kami akan muncul kembali pada hari Jumat di program kami, pada Event Kids, hari Sabtu dalam Saturday Night Service, hari Minggu bincang orang-orang muda, dan hari Senin seperti ini ada program Miracle
dari narasumber-narasumber yang bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.